Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rayhan Antoni dengan NPM 211500186. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang TDM dan PDM. Kemudian dari PDM saya akan mengubahnya menjadi kode query untuk keperluan database. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi yaitu Power Designer. Nah, bagaimana cara untuk membuat TDM? Itu yang pertama. Untuk tampilan awalnya ketika membuka aplikasi seperti ini, kemudian langsung saja diklik create model. Kemudian sini kita akan membuat CDM itu conceptual data model. Kita klik saja di sini. Kemudian untuk model namanya disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Lalu klik OK. Nah, setelah terbentuk, kemudian kita dapat mengaturnya. Mengatur modelnya itu di tools, kemudian menuju ke model option. Lalu di sini kita ke entity. Nah, di sini kita ganti di name, di entity, kemudian name, kita ganti ke lowercase dan code-nya juga diganti ke lowercase. Kemudian OK. Nah, di sini untuk membuat sebuah entity kita pilih yang ini, entity. Lalu kita klik saja di sini 2 kali. Kali saja cukup. Nah, kali seperti ini. Sekali lagi. Nah, di sini tadi saya lupa untuk menggantinya. Di sini notation-nya kita ganti ke entity relationship. Kemudian OK. Klik yes. Nah, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, di sini sudah ada entity. Tadi di sini dia akan ada namanya entity. Kemudian diklik saja sekali di sini. Selanjutnya untuk membuat mengganti nama entity-nya kita klik saja 2 kali. Nah, di sini nama entity-nya bisa diganti misalnya buku atau mobil atau apapun. Kemudian untuk memasukkan atribut dalam entity kita masuk saja ke klik atribut, kemudian di sini bisa diisi atributnya namanya misalnya kursi. Kemudian di sini ada data type-nya, kemudian ada panjangnya, kemudian ada mandatory, primary key, dan ada domain. Nah, di sini untuk data type-nya ada berbagai macam, terus disesuaikan dengan keperluan, kemudian juga panjangnya bisa diatur di sini di length-nya, kemudian untuk mandatory dan ada primary key. Primary key ini adalah sesuatu yang unik dari sebuah entity. Jadi misalnya itu mewakili sebuah entity atau yang unik gitu. Misalnya seperti ID atau warna bisa juga atau apapun yang unik dari sebuah entity. Nah, tadi kan udah dibuat sini misalnya contohnya kursi, misalnya besar 12. Yang ini mandatory dan property. Oke. Nah, di sini sudah terbuat. Oke, untuk membuat entity dan atributnya masukannya seperti itu. Kemudian untuk project yang saya buat, nah di sini ini project yang saya buat. Ini untuk tambahan tadi kan ada entity. Nah di sini untuk menghubungkan sebuah entity dengan entity lainnya kita menggunakan relation. Caranya itu klik di sini. Di sini ini relation, ya relationship. Kemudian kita klik ini tarik ke relasi lainnya. Nah terhubung. Kemudian
dapat diklik lagi 2 kali pada relationship-nya. Nah, di sini dapat kita atur nama relationship-nya, kemudian kardinalitasnya juga dapat diatur di dalamnya, itu mau one to one atau one to many atau many to one atau many to many. Kemudian dapat juga mengatur mandatory, cardinality, dan dependency. Ya, oke, kita hapus saja karena di sini sudah jadi. Nah, di sini misalnya saya punya admin. Nah, di sini tadi seperti yang saya contohkan, ini namanya ini unik, dia menjadi primary key. Kemudian di sini sudah saya sesuaikan untuk data type-nya dan namanya juga. Kemudian di sini juga udah sesuaikan lagi untuk relationship-nya. Kardinalitasnya juga sudah, di sini one to one. Kemudian di sini dependensi saya centang. Sudah saya sesuaikan sesuai keinginan. Nah, selanjutnya untuk mengubah dari ini kan konseptual data model. Nah, ini saya akan merubah ke PDM atau physical data model. Itu di sini kita akan ke tools, klik, kemudian ke generate physical data model. Ini kita klik new physical data model generate. Namanya PDM sepatu. Ini sesuaikan dengan keinginan. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini sudah terbentuk untuk PDM-nya. Seperti ini tampilan untuk PDM-nya. Nah, selanjutnya untuk merubah dari PDM menjadi database, atau ntar itu dia ada query-nya untuk world database. Di sini kita ke database, dari PDM ini ke database, klik database, kemudian klik generate database. Nah, di sini klik option, lalu kita checklist drop table, udah. Kemudian di sini file name-nya sesuai keinginan juga bisa diatur. Di sini saya namai sepatu, tapi untuk belakangnya tetap .stl. Selanjutnya, kemudian penyimpanannya juga dapat diatur sesuai keinginan. Kemudian klik OK. Nah, sini saya udah ada, jadi saya klik aja yes, alright. Nah, kemudian setelah di generate, nah jadi ketika sudah muncul seperti ini, artinya database sudah berhasil di generate dan tidak ada error. Namun jika ada error, maka tidak akan muncul seperti ini, dan pada result list-nya di sini akan terdapat notifikasi silang merah. Nah, itu artinya terjadi kesalahan yang harus diresolve atau diperbaiki terlebih dahulu untuk bisa mengenerate ini. Nah, jadi untuk ini kita dapat membukanya, kita klik edit. Nah, di sini terlihat untuk query-nya yang dapat kita gunakan nanti untuk keperluan database. Nah, jadi untuk bedanya antara konseptual dan physical data model adalah, kalau konseptual ini baru konsepnya aja, di mana yang akan ditampilkan ini baru
baru awalnya jam seperti misalnya di sini ada M untuk mandatorinya atau ini tipe datanya aja atau namanya aja. Nah, di sini untuk PDM dia lebih spesifik lagi di mana dia akan menampilkan seperti detail PK atau singkatan dari primary key atau FK singkatan dari foreign key. Nah, dia akan kelihatan yang mana primary key, yang mana foreign key. Atau di sini juga ada untuk mengolah ini dia hubungannya primary key dan foreign key-nya. Nah, jadi untuk atribut-atributnya, untuk kesimpulannya, ini ada entity, ada atribut seperti di sini ada ID ongkir nih atribut. Kemudian di sini ada relationship-nya seperti tadi saya sudah jelaskan, ada berbagai macam relasinya. Kemudian di sini ada primary key, ada foreign key. Primary key ada sesuatu yang unik dan foreign key bisa diperoleh dari primary key dari entitas lain. Kemudian masuk ke dalam entitas lainnya sebagai foreign key terhubung. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.